Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian Ramadan dengan topik pesan-pesan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya memiliki sebuah hadis pendek yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana ini hadis diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan bahwasanya Harmalah Al-Ambari, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Ataitu Rasulullah SAW." Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqultu ya Rasulullah. Aku mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan sesuatu kepada aku. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kehidupan sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Ketika mereka gundah, ketika mereka bingung, ketika mereka takut, mereka datang langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan apa yang menjadi masalahnya. Atau mereka, sahabat-sahabat Nabi itu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah puas di dalam berbuat kebaikan. Dan mereka itu merasa kurang kebaikannya, kurang berbuat baiknya, sehingga setiap ketemu Nabi mereka ingin mendapatkan sesuatu, pesan dari Nabi yang mereka bisa tambahkan lagi di dalam kehidupannya supaya mereka lebih baik lagi. Itu sahabat-sahabat Nabi, luar biasa, beruntung mereka. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka, tidak hidup sezaman dengan mereka, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Nabi dan rasa keinginan untuk menyesuaikan sikap hidup kita, pola hidup kita dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keinginan para sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala keinginan untuk menerapkan setiap pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Kali ini Harmalah meminta wasiat pada Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan sesuatu kepada aku ya Rasul, untuk aku jadikan bekal dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW seorang guru yang bijaksana. Rasulullah itu memandang kepada umatnya seperti pandangan seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana pandangan seorang ayah kepada anaknya? Selalu menginginkan kebahagiaan untuk mereka. Seorang ayah itu selalu ingin menyuguhkan yang sesuatu yang baik dan mudah kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu tidak berat. Seperti itulah Rasulullah memandang umatnya. Sehingga Rasulullah selalu memberikan pesan-pesan pendek yang itu mudah untuk diterapkan di dalam kehidupan. Karena Rasulullah sadar manusia itu paling tidak suka dengan sebuah tekanan atau beban. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan pesan-pesan singkat tapi cukup berarti gitu. Kalau dilaksanakan itu betul-betul bisa merubah kehidupan itu menjadi lebih baik. Kali ini Rasulullah berpesan kepada Harmalah. Ketika dimintai wasiat oleh Harmalah, Rasulullah mengatakan ittaqillah. Yang pertama, wahai Harmalah, aku pesan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana pesan-pesan yang lainnya yang sudah kita ikuti beberapa hari kemarin, banyak sekali Rasulullah itu mengaitkan tentang perbuatan baik, mengaitkan antara budi, mengaitkan antara akhlak itu dengan ketauhidan. La tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Ittaqillah. Artinya Rasulullah mengaitkan bahwa akhlak dan tauhid ini adalah ada keterkaitan. Orang nggak akan bisa baik kalau belum bertakwa sama Allah. Orang nggak akan bisa baik kalau tidak beriman sama Allah. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, maka dia akan pasti takut kepada Allah. Ittaqillah. Apa itu ittaqillah? Ittaqillah itu, kalau kita mau terjemahkan singkat, uraian tentang takwa ini macam-macam banyak Tapi yang paling gampang yang bisa kita pahami, bahwa hati dan pikiran kita selalu merasakan keberadaan Allah. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya kita di rumah, kita di jalan, kita sendirian ataupun kita bersama sekelompok orang, kita selalu merasa bahwa saya tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Di mana saya berada, di situ Allah ada.
Dan apa yang saya dapatkan itu semua adalah ya, atas kehendaknya Allah Ta'ala. Ya. Ketika kita melihat nikmat, itu nikmat tidak bisa menjadi nikmat kalau Allah tidak karukan itu nikmat untuk kita. Ya. Artinya kita melihat di mana-mana ada Allah. Ya. Kita merasa tidak punya waktu dan ruang untuk bisa berpaling dari Allah. Sehingga kita menjaga sikap kita, ucap kita, laku kita, ya, semua terarah. Nah, itu pesan Nabi, ittaqillah. Yang kedua pesan Nabi Muhammad, wa idza kunta fi majlisin faqumta minhu fasami'tahum yaquluna ma yu'jibuk fa'tihi. Kalau kamu berkumpul dengan satu komunitas masyarakat atau kamu berada dengan sekelompok orang, ya. Lalu setelah kau berkumpul dengan mereka, kau pergi, kau meninggalkan mereka, sepeninggalmu dari majelis itu mereka menceritakan kebaikan-kebaikanmu, maka datanglah kembali. Artinya bolehlah kamu kumpul kembali dengan mereka, duduk kembali dengan mereka, ya boleh. Ya. Wa idza sami'tahum yaquluna ma takrahu. Tapi kalau kamu berada dalam satu komunitas, dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan, yang mana sepeninggalmu kelompok ini atau perkumpulan ini membicarakan keburukanmu, maka jangan datangin lagi tempat itu dan kau jangan berteman dengan mereka. Fatrukhu, tinggalkan. Nah, ini pesan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Rasulullah berpesan begini? Supaya kita nggak ngotorin hati. Ya. Kalau kita kumpul terus dengan orang yang seperti itu, maka hati kita nanti akan rusak. Ya. Kita datang majelis, kita misalnya hadir majelis taklim. Ya. Yang tidak baik itu di mana-mana ada. Ya. Kita hadir majelis taklim. Lalu kita habis buyar dari situ, orang-orang di situ semua ngomongin kita. Oh ini begini, ini begitu. Nggak usah kita berpikir saya akan clearkan ini, saya akan luruskan ini. Jangan. Ini sebuah kebodohan. Kita yang bodoh kalau kita ini menjawab semua itu. Nah, biarkan saja, ya. Biarkan saja, nggak perlu ditanggapi. Ya. Biarkan saja mereka berbicara dan kamu nggak usah lagi berteman dengan orang-orang yang semacam ini. Di depanmu mereka baik, senyum-senyum, di belakang mereka mengata-ngatain kamu. Oh saya tak cocok sama itu. Di depan kita, oh Masya Allah, Masya Allah. Tapi di belakang menggunjing kita. Nah kita nggak usah buang energi ya, untuk ngurusnya begini-begini. Tinggalin aja. Ya. Kita cari komunitas-komunitas yang bisa menerima kita. Ya. Yang kalau kita baik kita disupport, kalau kita tidak baik kita ditegur dengan cara yang santun. Nah ini berarti kelompok ini memang menginginkan kita menjadi baik. Jadi pesan Nabi, kalau kamu hadir majelis atau kamu berteman dengan satu komunitas, lalu di belakangmu mereka berkata baik tentang kamu, berarti mereka orang-orang yang baik, penuh dengan husnudzon. Kamu boleh berkumpul dengan mereka, berteman dengan mereka. Tapi kalau kamu berada di satu komunitas atau dalam sebuah perkumpulan, yang mana perkumpulan ini tampaknya baik tapi di belakangmu dia menggunjing kamu, maka jangan lagi kau berkumpul dengan orang-orang semacam ini. Ini pesan Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa menjaga hati kita. Ya kita nggak husnudzon sama orang, karena orang ini biasanya kalau kita dirasain orang atau kita dimaki orang atau kita dituduh hal-hal yang tidak layak, itu kan biasanya hati kita jadi marah. Kita jaga jangan sampai kita husnudzon, suudzon sama orang, akhirnya jadi suudzon. Jangan sampai kita itu benci sama orang, akhirnya kita jadi benci. Nah, majelis-majelis yang bisa membuat hati kita kotor lebih baik ditinggalin. Apapun itu, hatta majelis dzikir. Kalau di situ tempat orang menggunjing, ya, tempat orang menghakimi orang lain, nggak usah kita kumpul di situ. Ya. Kumpullah di majelis-majelis, ya, yang kalau kita bodoh kita jadi pinter, kalau kita salah kita dibenarkan. Nah itu kumpul di situ. Kalau kita ada, mereka menerima kita dengan baik. Ketika kita tidak ada, mereka menutupi aib kita. Yang semacam ini perlu kita jadikan teman, perlu kita jadikan tempat kita nongkrong, tempat kita berkumpul, tempat kita bergaul yang semacam ini. Tapi yang sebaliknya, kata Rasulullah, tinggalkan. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengobati ya, semua kegundahan kita, karena saya rasa semua dari kita pernah merasakan hal semacam ini. Untuk itu mulai dari sekarang laksanakan pesan Nabi. Gak usah mikir bagaimana caranya ya supaya orang-orang itu gak suudzon sama saya ya.
bagaimana caranya orang-orang supaya nggak benci sama saya. Nggak usah mikir itu. Rasulullah nggak bilang, ayo jawab mereka ada. Nggak usah. Biarkan saja, tinggalkan saja Rasulullah. Kalau mereka baik, kumpul, nggak baik, tinggalkan. Dari sekarang jangan buang-buang waktu untuk ngurus-ngurusin yang tidak penting buat kita dan tidak bermanfaat buat kita la fid dunya wala fil akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.